Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimadi Puryani, NIM 2021-01-3002. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas 1, mitigasi bencana. Soal yang pertama adalah, jelaskan apa yang dimaksud dengan bencana. Bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu masyarakat, baik yang disebabkan oleh faktor alam ataupun non-alam, maupun faktor dari manusia itu sendiri, sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Kemudian, bencana adalah peristiwa atau kejadian potensial yang merupakan ancaman terhadap kesehatan, kenyamanan, kesejahteraan masyarakat atau fungsi ekonomi masyarakat maupun kesatuan organisasi pemerintah yang lebih luas, menurut Friadi et al. 2017. Kemudian, bencana merupakan peristiwa yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa ini dapat berupa banjir, gempa bumi, letusan gunung api, tanah longsor, tsunami, menurut Wiarto 2017. Kemudian, untuk soal yang nomor 2 adalah, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis bencana yang ada serta dampak dari bencana. Bencana dibagi menjadi 3 dari faktor alam, yaitu bencana atas rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh faktor alam. Kemudian, bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh faktor non-alam. Kemudian, bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Kemudian, dampak dari bencana adalah korban jiwa yang akan muncul, kemudian rusaknya lingkungan, dan kerugian harta benda, serta berdampak bagi psikologis. Kemudian, untuk soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan ruang lingkup pelaksanaan kegiatan pemulihan awal pasca bencana. Yang pertama adalah bantuan darurat. Bantuan darurat ini seperti membuat tenda-tenda penampungan, dapur umum, pos kesehatan, pos koordinasi, distribusi makanan dan obat. Kemudian ada inventarisasi kerusakan. Inventarisasi kerusakan ini adalah pendataan kerusakan yang terjadi, baik itu bangunan, fasilitas umum, lahan pertanian, dan lain-lain. Kemudian ada evaluasi kerusakan. Evaluasi kerusakan ini membahas mengenai kekurangan dan kelebihan dari penanggulangan yang telah dilakukan. Kemudian ada pemulihan atau recovery. Pemulihan atau recovery ini adalah pemulihan atau pengembalian lingkungan yang rusak akibat bencana. Selain lingkungan, pemulihan juga dilakukan kepada korban-korban yang terkena bencana. Setelah itu ada rehabilitasi atau rehabilitation, yang artinya perencanaan tentang daerah dan penyusunan sistem pengelolaan bencana, pencarian dan penyiapan lahan untuk pemukiman tetap dan lain-lain. Kemudian ada rekonstruksi. Rekonstruksi adalah perbaikan fisik, sosial, dan ekonomi untuk pengembalian kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Kemudian ada melanjutkan pemantauan, yaitu tetap melakukan pemantauan terhadap daerah tersebut guna untuk meminimalisir dampak bencana atau kemungkinan bencana yang akan terjadi kembali. Kemudian soal yang nomor 4 adalah jelaskan apa yang Anda ketahui tentang rehabilitasi pasca bencana dan rekonstruksi pasca bencana, yaitu pelaksanaan pemulihan psikologis, sosial, ekonomi, budaya,
keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintah, serta pelayanan publik. Untuk pertanyaan nomor 5, sebutkan 10 bencana besar yang terjadi di Indonesia dan 5 bencana besar yang terjadi di dunia dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. Yang pertama, 10 bencana besar yang ada di Indonesia yang bersumber dari BPBD, BA, Gorkat, Go.id. Yang pertama adalah letusan Gunung Krakatau tahun 1883. Kemudian letusan Gunung Tambora tahun 1815. Kemudian tsunami Flores tahun 1992, gempa bumi dan tsunami Aceh tahun 2004, gempa bumi Yogyakarta tahun 2006, gempa Sumatera Barat tahun 2009, letusan Gunung Merapi tahun 1930 dan tahun 2010. Yang ke-8 ada letusan Gunung Kalut tahun 2014. Yang 9, gempa tsunami likuifaksi di Palu dan Donggala tahun 2018. Yang terakhir ada COVID-19 tahun 2020. Kemudian 5 bencana yang ada di dunia yang bersumber dari kompas.com. Yang pertama adalah gempa Tokyo, Yokohama tahun 1923. Kemudian Topanina di Iknan tahun 1975, dan banjir sungai Pantes tahun 1931. Kemudian badai Topan, dan terakhir gempa bumi Haiti 2010. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan Dharma Santi, Om Santi 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 Om.